Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuaca BMKG Provinsi Riau. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam segmen Bincang Cuaca Riau, yang akan membahas tentang informasi yang berkaitan dengan meteorologi, klimatologi, dan juga geofisika. Dan kali ini kita mengundang narasumber dari tetangga sebelah, yaitu Stasiun Klimatologi Provinsi Riau. Kita akan membahas tentang terkait dengan dikeluarkannya atau press release awal musim kemarau yang akan dihadapi oleh Provinsi Riau, di mana mereka mengeluarkannya pada bulan Maret kemarin. Nah, bagi Sobat Cuaca yang belum menyimak dan juga belum mendapatkan informasinya, bisa mendengarkan bincang-bincang kita pada hari ini yang membahas tentang iklim dan juga perakiraan musim kemarau. Oke Sobat Cuaca, telah hadir bersama kita saat ini Mas Afrizal Saputra, salah satu forecaster senior di Stasiun Klimatologi Provinsi Riau yang menggantikan Kepala Stasiun Klimatologi Bapak Victor Sibuea. Pak, kenapa nggak datang Pak? Oke, kita sambut Mas Afrizal Saputra. Selamat siang, Mas Afrizal. Gimana kabarnya? Sehat? Selamat siang, Mbak. Sanya sehat luar biasa. Oke, perlu Sobat Cuaca ketahui bahwa Mas Afrizal Saputra ini salah satu forecaster senior klimatologi yang dari awal berdirinya Stasiun Klimatologi itu menjadi core team ya. Dari 5 pegawai menjadi berapa pegawai sekarang, Mas? Dari total 4, sorry. Oh, dari 4 pegawai awal terbentuknya ya, di tahun 2017. 2017. Sekarang ya baru 14 pegawai lah. Oh, bagus. Udah 100% meningkat sih. Ya. Walaupun 14 pegawai tapi perakiraan yang dihasilkan jos ya kan Mas? Luar biasa. Siap mendukung Provinsi Riau. Luar biasa, bukan siap lagi, sangat siap ya. Oke, Mas, gimana nih suka dukanya menjadi seorang forecaster klimatologi? Karena tentu sangat berbeda ya dengan forecaster meteorologi yang mungkin perakiraannya paling panjang 10 hari. Nah, kalau klimatologi nih Sobat, dia akan memperakirakan cuaca bisa hingga setahun. Paling singkatnya 10 hari ya Mas ya? Ya, gimana tuh suka dukanya Mas? Ya, kalau suka duka ya sebenarnya, banyak sukanya sih ya. Ini bisa dikasih ini ya, musik-musik sendu ya. Sendu-sendu. Jadi sebenarnya kalau dibilang suka duka, pribadi saya sih lebih kesuka ya, karena kebetulan tim di Stasiun Klimatologi Riau sendiri yang mayoritas itu anak-anak muda semua ya. Jadi semangat mereka tuh semangat yang menggebu-gebu, yang membuat gue harus bisa nih gitu loh. Nah, jadi kalau untuk dukanya ya paling ketika dapat deadline yang benar-benar siap terus kita harus lembur aja, tapi itu udah tupoksi kita sih ya, jadi ya itu di enjoyin aja lah ya. Nah, itu dukanya gitu. Lebih banyak sukanya ya, lebih banyak sukanya, tapi ini memang bisa terlihat dari track recordnya Stasiun Klimatologi, dari hanya 4 pegawai sekarang 14, tentu beban kerja juga semakin banyak ya Mas ya. Iya, beban kerjaan lebih banyak, tapi karena bertambahnya personil ya pembagiannya juga sudah lebih sedikit lah jadi per orangnya. Oke, Sobat, terkait dengan press release yang udah dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi Provinsi Riau nih, sekarang ini banyak Sobat Cuaca yang bingung nih, ini sebenarnya lagi musim apa sih gitu kan, kok musim hujan tapi kok kadang-kadang panas bedengkang ya kan, panas bedengkang ya Sobat Cuaca. Terus tiba-tiba hujan lagi, kan Sobat Cuaca jadi bingung. Jadi bisa dijelaskan nggak Mas, sekarang ini Provinsi Riau itu sebenarnya di posisi musim apa gitu? Oke, ya untuk Sobat Cuaca mungkin perlu mewaspadai, mungkin banyak Sobat Cuaca yang
harus mereka ulang bagaimana harus membeli skincare kan ya. Karena kadang-kadang panas banget, kadang-kadang hujan. Itu gimana nih ya? Aduh, pusingnya, kita juga pusing sebenarnya ya. Pusing juga ya Mas ya. Sebagai seorang podcaster juga. Ya pasti ya. Bedanya cuaca sama iklim, oke. Sebenarnya kalau dari analisis kita, kondisi Provinsi Riau sekarang ini sebagian ada yang masih masuk di musim hujan, ada yang sudah mulai masuk ke musim kemarau. Tapi secara umum Provinsi Riau ini sekarang masa peralihan. Secara umum masa peralihan dari musim hujan memasuki musim kemarau yang mungkin akan masuk di sekitar bulan Mei akhir atau di Juni ya. Jadi ya wajar sih kalau misalnya di peralihan seperti ini itu tuh akan terjadi kondisi cuaca yang perubahannya secara tiba-tiba gitu. Nah, jadi sebentar panas banget, tahu-tahu nanti hujan lagi. Nah, sesuai lah dengan perakiraan yang dibuat sama teman-teman yang di bagian cuaca ya, meteorologi. Secara wilayah itu di bagian-bagian mana aja yang saat ini di musim peralihan itu, Mas? Mungkin nanti ada peta yang bisa di-share. Ada bagi editor tolong ya petanya ditaruh di sini biar Mas Afrizal bisa menjelaskan ya. Oke, bagian wilayah Riau bagaimana aja nih yang peralihan, karena kalau misalnya masih musim peralihan menuju musim kemarau nantinya itu pasti kita perlu menyiapkan imun ya, karena perubahan cuaca yang signifikan pasti akan sering terjadi. Iya, akan mempengaruhi dengan antibodi ya. Iya. Well, asik, sorry maaf nih. It's okay. Ya, oke. Sebenarnya kalau berdasarkan analisis dari Adasarian 2 April 2024 kemarin yang telah kita update di tanggal 20, mungkin sudah kita share juga di sosial media Stasiun Klimatologi Riau, bisa dicek. Mungkin teman-teman atau sobat cuaca di Provinsi Riau bisa cek di sana. Pada dasarnya di situ kita analisis wilayah Provinsi Riau yang mengalami curah hujan dengan kategori menengah hingga rendah itu ada di pesisir, wilayah Provinsi Riau. Nah, seperti Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, gitu ya. Kepulauan Meranti, Kota Dumai, terus Rokan Hilir, Indragiri Hilir. Nah, dan sebagian wilayah yang memasuki perbatasan Sumbar itu masih masuk ke dalam kategori menengah hingga tinggi. Nah, curah hujannya, iya, itu dari hasil analisis yang kita buat di update April 2020. Dasarian 2 April 2024. Benar. Jadi sebagian besar wilayah Provinsi Riau udah memasuki peralihan ke musim kemarau. Iya. Nah, jadi musim kemaraunya itu kita hadapi bulan apa tuh, Mas? Hasil dari rapat musim kemarau yang telah dilaksanakan oleh tim dari Stasiun Klimatologi Riau berdasarkan dengan analisis dan koordinasi dengan tim BMKG Pusat juga, itu didapati prediksi atau perkiraan kita di bulan Juni. Sudah masuk musim kemarau, berarti Mei nanti awal musim kemarau. Ya, Mei akhir lah. Mei akhir awal musim kemarau. Iya. Untuk seluruh wilayah Provinsi Riau? Iya. Di Juni kita akan masuk musim kemarau. Iya. Nah, Mas Afrizal nih, kita mau tanya saat memasuki musim kemarau ini, Mas ya. Tantangan terbesar kita tuh apa sih sebagai seorang forecaster? Tantangan kita sih sebenarnya ya, yang jelas kita memastikan bagaimana itu perakiraan yang kita sampaikan ke masyarakat langsung to the point, and mereka tuh bisa langsung mengaplikasikannya gitu loh. Jadi misalnya terkadang kita menyampaikan ke masyarakat itu tidak langsung ke straight to the point-nya itu mereka. Jadi kadang-kadang hanya sampai ke level atas. Ke level ke bagian bawah itu mereka nggak nyampe ke bagian petani. Diseminasi kan ya. Iya, itu yang tantangan menjadi bagaimana informasi yang kita sampaikan itu langsung ke pelaku atau penerima manfaatnya seperti petani, nelayan dan lain-lain lah gitu. Oke, Mas Aap, terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Riau
di Oke. musim kemarau nanti itu seperti apa, Mas? Oke, jelas ya. Provinsi Riau itu langganan yang namanya Karlahut apa Karhut lah, Karhutlah. mirip lah ya. Oke. Ya, Nah, ya bisa dibalik-balik gitu oke, ya, sip. kebakaran hutan dan lahan atau kebakaran lahan dan hutan gitu oke. ya. Oke. Nah, berdasarkan perakiraan musim kemarau yang kemungkinan dan kita prediksi akan masuk di bulan Juni, tentu kalau misalnya masuk musim kemarau, kondisi iklim di Provinsi Riau akan cenderung lebih kering daripada bulan-bulan pada kondisi normal atau musim hujan. Nah, Oke. seperti yang kita ketahui, Provinsi Riau langganan dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, hal ini salah satu menjadi tantangan di Provinsi Riau sebagai wilayah yang sangat rentan terjadi kebakaran hutan. Nah, potensi kebakaran hutan itu sendiri pun akan semakin besar ketika Provinsi Riau memasuki musim kemarau. Nah, itu menjadi tantangan kita bagaimana Provinsi Riau ini paling tidak kita bisa meminimalisir kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebut. Bagaimana caranya ya penyampaian informasi kita kepada stakeholder yang menangani tadi juga. Penyampaian informasi, desiminasinya tadi ya, hingga iya, ke benar. masyarakat pelaku Cakep. kebakaran hutan dan Iya. lahan. Ada pelakunya nih ya kayaknya. Pelakunya banyak pada dasarnya. Ini yang perlu berat sih. Jadi misalnya kalau kebakaran hutan dan lahan ini informasi apa aja nih yang dikeluarkan oleh stasiun klimatologi untuk mencegah atau meminimalisir kebakaran hutan dan lahan yang terjadi? Sebenarnya kita sudah melakukan diseminasi setiap bulan ya terkait informasi iklim. Kita ada yang namanya buletin ya. Iya. Nah, kita tuh share buletin baik dalam bentuk hard copy ataupun soft copy-nya ya ke beberapa instansi terkait seperti BPBD, beberapa instansi yang langsung terlibat di hal-hal seperti itu. Nah, di situ kita memberikan informasi seperti hari tanpa hujan, di sana berapa hari di satu wilayah itu tidak terjadi hujan. Nah, itu juga akan berpotensi menimbulkan atau mengakibatkan kebakaran hutan. Nah, di sana juga ada tingkat kekeringan, seberapa besar tingkat kekeringan yang akan terjadi di suatu wilayah tersebut. Nah, beberapa informasi itulah yang sebenarnya menjadi dasar warning atau peringatan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat mencegah ataupun meminimalisir kejadian kebakaran hutan-hutan tadi. Mungkin di saat ada warning bahwa hari tanpa hujan udah dalam Panjang kategori nih, panjang nih. nah, itu Jadi mungkin warning. patrolinya agak ditingkatkan di cakep. wilayah-wilayah yang sering terbakar ya, Mas Iya, Ahab, ya. benar, Oke. Nah, banget. balik lagi ke tentang musim tadi ya, Mas ya. Aha. Musim yang terjadi di wilayah Provinsi Riau itu kan beda-beda di setiap kabupaten ya. Iya, benar. Misalnya Kabupaten Kuansing nih bagian utara bisa aja udah musim kemarau, tapi bagian Iya. selatannya masih hujan gitu. Itu bisa ya, Mas ya? Bisa, karena kan sebagian sebenarnya kalau dalam pembagian zona musim yang kita sebut zona musim ini tidak serta-merta mengikuti garis administrasi. Jadi secara umum di wilayah Provinsi Riau ini terbagi menjadi 27 zona musim. Nah, dan dalam kategori kategori ekuatorial 2 dan ekuatorial 4. Ekuatorial 4 itu sebagian besar ada di wilayah utara Provinsi Riau, Dumai, Rokan Hilir, sebagian ada yang masuk seperti itu. Nah, secara 70% wilayah Provinsi Riau Masuk Ekuatorial musim dua. zona musim dengan kategori ekuatorial 2. Ekuatorial 2. Ekuatorial Agak 2. belibet nih ya. Nah, Sobat Cuaca, ini ada lagi kata-kata baru nih, zona musim. Nah, gimana sih cara membedakan musim yang terjadi di wilayah Provinsi Riau? Sebelum dijawab sama Mas Aap nih, ada break dulu. Mas Aap, untuk zona musim tadi, yang Riau bagian utara dan hampir 70% Provinsi Riau itu ekuatorial 2. Ya. Sementara wilayah Riau bagian utara itu ada beberapa di ekuatorial 4. Iya. Nah, gimana sih cara mudahnya memahami musim untuk masyarakat awam dan untuk sobat cuaca yang berada di rumah nih? Cara memahami paling gampang perubahan musim gitu. Iya. Jadi kenapa dibilang zona musim?
itu dikarenakan satu wilayah itu ya bisa atau jelas perbedaan antara musim hujan dan musim kemaraunya. Disclaimer dulu nih, kalau musim hujan itu bukan berarti sepanjang periode itu dia hujan terus, enggak. Nah, kemudian kalau musim kemarau bukan berarti dia sepanjang periode itu tidak ada hujan. Nah, kita ada kategori di mana dikatakan dia masuk salah satu musim, misalnya anggapkan musim hujan, dia masuk ke dalam musim hujan ketika 1 bulan curah hujan yang terdata atau tertampung di wilayah tersebut melebihi 150 mm. Nah, kalau musim kemarau kebalikannya. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu curah hujannya kurang dari 150 mm. Nah, itu masuk ke dalam salah satu kategorinya tadi. Kategori awal musim kemarau dan juga awal musim hujan. Musim hujan, ya. Gitu. Terus bagaimana nih membedakan nih di wilayah satu wilayah itu dia masuk ke ekuatorial 2, ekuatorial 4. Nah, hanya membedakan ekuatorial 2 ini dia punya puncak musim 2. Ada 2 musim kemarau, ada 2 musim hujan, itu masuk ke dalam kategori ekuatorial 4. Kenapa 4? Berarti ada 4 kali musim di sana. Puncak musim. Iya, musimnya. 2 kali musim hujan, 2 kali musim kemarau. Nah, kalau untuk ekuatorial 2, dia masuknya dikategorikan ekuatorial 2 karena dia punya 1 musim hujan dan 1 musim kemarau. Seperti itu. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Gimana nih Sobat Cuaca? Udah ngerti belum? Kalau belum ngerti silahkan hubungi Mas Ahab lagi ya. Ada di bawah sini. Instagramnya ada ya. Ada ya. Tolong editor lagi ya. Tolong ya. Ya. Oke. Nama-nama boleh lah ya. Oke, ini juga banyak pertanyaan dari netizen mengenai perubahan iklim. Nah, ini adalah topik yang sangat menarik sebenarnya tentang perubahan iklim. Nah, apakah saat ini ada indikasi terjadinya perubahan iklim di wilayah Provinsi Riau? Ya, perubahan iklim ini topik yang seksi ya. Seksi. Tunggu, topik seksi ini akan kembali setelah break, oke? Back to seksis topik ya. Topik yang seksi kata Mas Afrizal tadi tentang perubahan iklim. Nah, Mas, gimana nih? Ada nggak indikasi terjadinya perubahan iklim di wilayah Provinsi Riau? Well, seksi banget ya. Topiknya. Kenapa saya bilang seksi? Karena sesuatu yang seksi kalau misalnya dalam konotasi negatif pasti banyak yang dilirik sama orang ya. Kenapa seperti itu? Karena perubahan iklim ini tidak hanya akan dilirik atau dibahas dalam Indonesia atau skup provinsi atau skup negara, tetapi sudah ke dunia. Global ya. Global banget. Ini menjadi hot issue. Hot topic. Nah, bagaimana dengan Provinsi Riau secara umum? Indikasi perubahan iklim itu ada terjadi di sini. Salah satu contohnya, Provinsi Riau ini beberapa kali mengalami pergeseran masuknya awal musim. Nah, pergeseran awal musim itu sudah terjadi di wilayah Provinsi Riau? Sudah terjadi. Yang awalnya permisalannya awalnya harusnya masuk musim kemarau itu di bulan Agustus, tapi malah maju menjadi bulan Juni atau sebaliknya. Itu salah satu misalnya ya, contohnya. Nah, hal itu yang menjadikan salah satu indikasi bagaimana adanya perubahan iklim sudah mulai masuk di wilayah Provinsi Riau. Selain itu mungkin teman-teman dari meteorologi juga menganalisa nih kondisi suhu juga sudah mulai meningkat dari kondisi normal. Untuk suhu maksimumnya ya, itu sudah mulai meningkat, sudah mulai ke 35, mungkin 36 atau mungkin lebih mungkinnya. Nah, itu sudah mulai terjadi kan di Provinsi Riau, di mana kalau berdasarkan data normal, saya rasa range-nya itu masih di bawah itu, harusnya di bawah 35 atau mungkin sekitar 34 something lah. Mas, terkait dengan beberapa indikasi dari mungkin perubahan iklim yang kita hadapi, itu menurut Mas Afrizal mitigasi apa yang sebaiknya kita lakukan saat ini untuk meminimalisir indikasi atau variabilitas iklim yang ada di wilayah Provinsi Riau? Mungkin ada beberapa tips gitu. Nah, perlu diketahui dulu nih, perubahan iklim itu
kita tidak bisa ngelak nih akan terjadi perubahan iklim. Kenapa? Karena aktivitas manusia, aktivitas industri itu terus meningkat ya. Karena kan dikejar nih, semakin modern di suatu wilayah atau semakin maju negara tersebut, tentu saya rasa akan menimbulkan dampak negatif juga di sisi lainnya gitu. Salah satunya mungkin di wilayah di perubahan iklimnya ini. Nah, dengan bagaimana kita mungkin hanya bisa memperlambat kejadiannya nih. Nah, memperlambat laju perubahan iklim yang terjadi. Iya, dengan cara itu kita Indonesia nggak bisa bergerak sendiri tentunya kan. Ya, kita koordinasi juga sama beberapa negara lainnya, bahkan di seluruh dunia ya. Ada yang nama juga IPCC dan lain-lainnya juga. Nah, terus bagaimana mitigasinya? Tentunya paling gampangnya kita menghijaukan kembali lingkungan kita. Nah, bagaimana caranya dicat warna hijau? Oh enggak ya? Oh, saya udah serius ini ya, menghijaukan kembali, dicat warna hijau. Oke, enggak ya? Enggak dong, jangan warna hijau. Kalau mau dihijaukan kembali dicat boleh, tetapi secara alami ya. Dengan kata lain, di lingkungan kita tanami pohon seperti itu, terus menanam pohon. Lebih bijak lagi dalam beraktivitas ataupun seperti ya emisi dari kendaraan itu lumayan berpengaruh sih ya. Nah, itu juga menjadi salah satu peningkatan dari gas rumah kaca. Salah satu pemicu dari terjadinya perubahan iklim itu ya gas rumah kaca tadi, polusi, terus polusi dari industri itu juga menjadi. Nah, hal-hal seperti itu, seperti bijak lagi dalam menggunakan hal-hal yang kira-kira dapat menghasilkan gas-gas rumah kaca tadi. Menghasilkan emosi, polusi, sorry. Ya. Menghasilkan emosi juga ya. Oke. Oh, Mas Afrizal. Kita juga sempat di beberapa segmen kemarin memberikan tips-tips ya tentang mengurangi emisi pribadi. Ya, seperti lebih bijak dalam menggunakan transportasi, kalau dekat jalan aja gitu ya, seperti itu ya Mas. Mungkin kalau kita mulai dari diri kita sendiri dan dikerjakan oleh beberapa orang, itu akan menghasilkan efek yang baik gitu ya Mas. Ih, cakep banget Mbak. Mas Ahok ini buat saya ketawa terus ya dari tadi ya. Tolong editor ditaruh Instagramnya biar diserbu netizen. Ternyata dia bisa membuat senyum ya. Berbahaya ya. Oke Mas, ini kita ada sedikit permainan nih. Agak-agak jauh dari mix ya. Jauh ya. Oke, kita main jawab cepat ya. Oh, cepat banget atau gimana nih ya? Cepet banget, cepet aja atau jawab cepat ya. Nah, mungkin nanti akan disertai dengan cepat ini aja atau enggak gitu. Cepet banget ya. Jangan pakai mikir ya. Oke, siap ya. Alright. Dikit-dikit boleh dong. Berbahaya ini. Enggak, ini seputar kita aja ini. Atut gimana gitu kan? Oke, ini observer atau forecaster? Forecaster. Nah, kenapa tuh? Padahal kan forecaster itu penuh dengan ketidakpastian, Iya. Kenapa tuh, Mas? Kadang yang ketidakpastian itu yang dicari sama mereka. Enggak. Jadi ketika kita sudah mencapai level forecaster, kita pasti sudah mengalami fase dari observer gitu. Nah, tidak saya kalau menurut pribadi saya tidak mungkin seorang jadi forecaster tanpa mengetahui bagaimana kondisi sebelumnya. Nah, makanya lebih milih forecaster. Iya, benar. Nah, ini nih seru. Bahaya nih. Ngeri-ngeri sedap ya. Cuaca, iklim. Jelas dong, karena di klimatologi ya. Itu bahaya, saya sampai di kantor, kenapa kamu milih cuaca? Tapi kenapa milih istri dari cuaca? Iya. Supaya komplit gitu ya. Ada cuaca, ada iklim di rumah. Iya, benar. Sip. Nah, ini lagi nih. Hujan atau panas? Hujan. Ya. Supaya bisa berkumpul. Berkumpul di rumah ya. Iya, nggak kemana-mana, mengurangi polusi, ya. Mobilnya nggak jalan ya. Milihnya hujan, guys. Hujan aja, panas. Nanti skincare-nya mahal. Oke. Siaga atau waspada? Waspada, kenapa tuh? Ya, kita waspada aja dulu. Kalau siaga kan berarti kita udah ada kejadian. Gitu ya. Waspada terhadap potensi karhutlah di musim kemarau, betul? Hati-hati ya teman-teman. Oke, yang terakhir, mitigasi atau adaptasi?
mitigasi. Mitigasi. Karena kalau adaptasi ya itu kan balik lagi sih. Udah kejadian, baru kita harus beradaptasi. Kalau Agak lebih mitigasi, berat ya. Adaptasi. Kalau mitigasi kita ya tadi itu waspada aja sih. Otomatis kita harus udah mitigasi dulu. Sediakan payung sebelum hujan. Ih, benar banget. Tapi kadang-kadang payungnya nggak ada. Harus disediakan dulu ya Sobat Cuaca. Nah, Sobat Cuaca, demikian nih bincang kita yang sangat menarik. Semoga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Sobat Cuaca. Nah, kalau misalnya nih Sobat Cuaca pengen ngedapetin buletinnya nih, misalnya para petani atau pelaku usaha yang ingin mendapatkan buletin yang dikeluarkan oleh Stasiun Klimatologi, itu free atau bayar sih, Mas? Kalau untuk informasi secara umum sih kita free ya. Free. Di sosial media kita. Buletin? Kalau buletin mungkin ada beberapa tarif dari PNBP ya. Oke. Informasi tergantung ya. Informasi apa? Tergantung informasi apa nih teman-teman mau mendapatkan secara detail kan. Ternyata beberapa informasi ada dikenakan pendapatan negara bukan pajak. Iya, pendapatan negara sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan ya. Tapi kalau untuk secara umum kan kita sering share nih informasi iklim setiap 10 hari. Oh, di IG-nya. IG-nya apa, Mas? Ada di bawah sini. Info Iklim Riau. Info Iklim Riau. Oke, sekali lagi Mas Aam, terima kasih sudah berkunjung ke Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Sebenarnya kita ini keluarga besar, guys. BMKG Provinsi Riau, ada Stasiun Meteorologi, ada Stasiun Klimatologi. Salam sama Pak Victor. Pak Victor. Kapan-kapan berkunjung ke sini. Ada space lagi di sini. Oke. Makasih ya Mas Aaf dan juga Sobat Cuaca yang sudah menyimak bincang kita pada segmen bicara pada episode kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berikan dukungan Anda untuk channel YouTube kami melalui share, like, komen, dan juga subscribe channel kami. Oke? Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.